Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak ustazah. Apa kabarnya hari ini? Ustazah harapkan anak-anak ustazah dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat mudah kita pahami dan kita serap ilmunya dengan sebaik mungkin. Baik Ananda, kita mulai pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya kita kan sudah membahas mengenai kecepatan, percepatan, gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, dan yang terakhir gaya. Hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3, kemudian sistem gerak pada manusia. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak ustazah dapat memperhatikan video pembelajaran berikut ini. Baiklah Nanda, kita mulai pembelajaran hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, ustazah harapkan dalam mempelajari materi hari ini, Ananda dapat menjelaskan gaya gesek dan gaya berat, menjelaskan apa itu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Ananda bisa menelaah bunyi hukum Newton 1, juga bisa menelaah bunyi hukum Newton 2, dan Ananda juga bisa menelaah bagaimana bunyi hukum Newton 3. Yang keenam, Ananda dapat menjelaskan fungsi utama tulang bagi tubuh, mengetahui struktur tulang, dan yang terakhir Ananda dapat menjelaskan macam-macam tulang pada sistem gerak manusia. Kita masuk yang pertama, gaya gesek. Apa itu gaya gesek dan bagaimana cara memperkecil gaya gesek? Kita lihat. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua buah benda yang permukaannya saling bersentuhan. Cara memperkecil gaya gesek. Yang pertama, memperlicin permukaan benda. Misalnya, permukaan benda itu diberikan cairan pelumas sehingga menjadi licin. Yang kedua, memperkecil luas permukaan yang bersentuhan. Yang ketiga, memberi bantalan atau roda pada permukaan yang bersentuhan. Jadi, ketiga cara tersebut adalah cara memperkecil gaya gesek. Kita masuk ke gaya berat. Gaya berat disebut juga dengan gaya gravitasi. Gaya berat adalah besarnya gaya tarik bumi atau planet terhadap benda dan arahnya selalu ke pusat bumi. Gaya berat dapat dihitung dengan persamaan W sama dengan M kali G, di mana keterangan rumusnya W sama dengan berat benda satuannya Newton, M massa benda satuannya kilogram, dan G percepatan gravitasi bumi. Ingat ya nak, percepatan gravitasi bumi bisa kita pakai 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Tergantung bagaimana soal yang diminta. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, berapakah berat sebuah benda yang bermassa 4 kilo jika percepatan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat? Seperti biasa, bikin diketahui M-nya 4 kilo dan G-nya 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya berat benda berarti W. Mari kita jawab. Buat rumusnya, W sama dengan M kali G, masukkan nilai M-nya 4 kilo,
G-nya 9,8, menghasilkan 39,2 Newton. Kita lihat contoh soal yang kedua. Sebuah benda beratnya 19,6 Newton. Berapakah massa benda jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat? Kita buat diketahui W-nya 19,6 Newton dan G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah M. Maaf nak, di situ W. Yang ditanya adalah M. Kita masukkan rumusnya. W sama dengan M kali G. Masukkan nilai. W-nya 19,6 Newton. M yang ditanya dan G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Kita pindah ruaskan M-nya ke sebelah kiri. Menjadi 19,6 Newton dibagi 10 meter per sekon kuadrat menghasilkan 1,96 kilogram. Lanjut kita masuk ke hukum Newton. Hukum Newton yang pertama kita akan bahas hukum Newton 1, kemudian ada hukum Newton 2, kemudian yang terakhir hukum Newton 3. Hukum Newton 1 berbunyi, setiap benda yang diam akan tetap diam, dan setiap benda yang bergerak lurus akan tetap bergerak lurus selama resultan gaya yang bekerja pada benda-benda tersebut adalah 0. Maka dari bahasa bunyi hukum Newton 1 ini dapat kita buat persamaan sigma F itu adalah resultan gaya sama dengan 0. Jadi, ciri khas dari hukum Newton 1 itu adalah sigma F-nya sama dengan 0. Kita lihat contohnya. Contoh dari hukum Newton 1 dapat terjadi saat kita dalam mobil yang memiliki kecepatan tetap. Nah, Ananda, coba fokus ke contohnya. Hukum Newton 1 ini, bayangkan seolah-olah Ananda berada dalam mobil. Dan mobil itu bergerak dalam kecepatan yang konstan. Nah, di sana berlakulah hukum Newton 1. Kita masuk ke hukum Newton kedua. Hukum Newton 2 berbunyi, percepatan sebuah benda adalah berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Kita buat persamaannya. Percepatan A sama dengan sigma F itu resultan per M. Jadi kita lihat, kita bahasakan bunyi hukum Newton 2 menjadi simbol. A itu percepatan sama dengan sigma F. Sigma F itu resultan gaya. Berarti antara A dengan sigma F itu dia berbanding lurus. Dan per M. M itu massa benda. Artinya yang A dengan M itu dia berbanding terbalik. Sesuai dengan bunyi dari hukum Newton 2. Atau ada juga persamaan yang dibuatnya seperti ini. Sigma F sama dengan M kali A. Nilainya sama ya nak. Keterangan rumus, A-nya percepatan benda, satuannya meter per sekon kuadrat. F resultan gaya, satuannya Newton. M massa benda, satuannya kilogram. Contoh soal. Yang pertama, perhatikan gambar. Ini ada sebuah balok, massanya 3 kilo. Kemudian diberi gaya sebesar 60 Newton ke arah kanan. Pertanyaannya, berapakah percepatan balok jika ditarik dengan gaya 60 Newton? Nah, kita buat diketahuinya dulu. Massa yang ada itu 3 kilo dan gaya yang diberikan 60 Newton. Yang ditanya adalah A, percepatannya. Kita jawab. Buat rumusnya, A sama dengan F per M. Masukkan nilai. F-nya 60 dibagi 3 kilo. Hasilnya 20 meter per sekon kuadrat.
Contoh soal yang kedua, seorang pejuang Palestina melempar batu bermassa 2 kilo ke arah tentara Israel. Jika batu tersebut terlempar dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat, berapakah gaya yang terjadi pada batu tersebut? Diketahui masanya itu 2 kilo dan percepatan batunya 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya F, ya. Mari kita jawab. Buat rumusnya bisa pakai persamaan yang kedua tadi, di mana F sama dengan M kali A. Masukkan nilai M 2 kilo, A 10 meter per sekon kuadrat. Hasilnya 20 Newton. Kita masuk ke hukum Newton 3. Bunyinya, gaya aksi yang diberikan benda sama dengan gaya reaksi pada benda tersebut pada arah yang berlawanan. Nah, ini dia persamaannya, F aksi atau gaya aksi sama dengan F reaksi atau gaya reaksi. Contoh kita lihat, pada burung yang terbang. Gaya yang bekerja pada saat burung terbang, boleh Anda perhatikan gambar. Panah yang mengarah ke bawah itu adalah gaya dorong sayap ke bawah. Itu merupakan F aksi, artinya gaya aksinya. Kemudian panah yang ke atas itu adalah gaya angkat burung ke atas. Nah, itu adalah gaya reaksi, jadi F reaksinya. Nah, coba Anda sama-sama membaca keterangannya. Burung mengepakkan sayap ke belakang untuk memberikan gaya aksi ke udara. Udara yang massanya jauh lebih besar daripada burung memberi gaya reaksi yang nilainya sama besar dengan gaya aksi namun berlawanan arah, sehingga mengakibatkan burung dapat melaju kencang ke depan. Nah, itu ya nak. Jadi gaya aksi, nilai gaya aksi sama dengan nilai gaya reaksi. Hanya saja arahnya berlawanan. Seperti yang digambar, panah ke bawah satu, panah ke atas satu. Itu dia yang hukum Newton 3. Oke, kita masuk ke subbab selanjutnya, itu mengenai sistem gerak manusia. Masih pada bab 1, namun ini bagiannya sistem gerak pada manusia. Gerak pada manusia itu terbagi dua, ada alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif itu rangka artinya tulang belulang ya nak. Kemudian alat gerak aktif itu termasuk di dalamnya adalah otot. Jadi perlu Ananda tekankan bukan rangka yang alat gerak aktif, tapi rangka itu adalah alat gerak pasif. Jika rangka tidak ada otot, maka dia tidak bisa bergerak. Jadi, yang bisa menggerakkan rangka itu karena adanya otot. Kita lihat yang pertama, fungsi rangka atau fungsi tulang pada manusia. Yang pertama, formasi bentuk tubuh, artinya memberikan bentuk tubuh pada manusia. Yang kedua, terdapat sendi-sendi di antara tulang satu dengan tulang yang lainnya. Yang ketiga, pelekatan otot-otot. Yang keempat, sebagai pengungkit. Yang kelima, penyokong berat badan. Yang keenam, proteksi. Proteksi artinya melindungi. Nah, bisa kan ya Anda bayangkan, rangka-rangka itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi organ-organ dalam kita yang lunak. Jadi, nanti kita akan melihat bagaimana struktur tulang-tulang kita. Yang ketujuh, tempat pembentukan sel darah. 8. Fungsi imunologis. Arti dari imunologis adalah tempat pembentukan sistem kekebalan tubuh kita. 9. Penyimpanan kalsium. Pengelompokan rangka manusia.
Kelompok tulang pada manusia itu terbagi atas rangka aksial dan rangka apendikular. Yang termasuk ke dalam rangka aksial yang pertama, tulang tengkorak, kedua, tulang belakang, ketiga, tulang dada, dan yang terakhir, tulang rusuk. Kita lihat yang pertama, tulang tengkorak. Tengkorak pada manusia itu kita bagi dua. Yang pertama bagian kepala dan satu lagi bagian muka. Kita fokus dulu ke bagian kepala. Bagian kepala itu terdiri dari 2 tulang ubun-ubun, 1 tulang kepala belakang, 2 tulang baji, 2 tulang pelipis. Nanti kita lihat ke gambarnya ya, Nak. Kemudian kita masuk ke bagian muka, terdiri dari 2 tulang rahang atas, 2 tulang rahang bawah, 2 tulang pipi, kemudian 2 tulang langit-langit, 2 tulang hidung, 2 tulang air mata, 1 tulang lidah, 1 tulang dahi, dan 2 tulang tapis. Nah, ini adalah gambarannya. Kita mulai fokus dari yang di atas, yang bagian kepala. Ini bagian kepala, tulang ubun-ubun. Dia 2 tadi ya, berarti sebelah kiri 1, sebelah kanan 1. Tulang pelipis, tulang tengkorak belakang atau kepala belakang. Kemudian tulang rahang bawah tadi masuk ke bagian wajah berarti lagi. Tulang dahi itu masuk ke dalam bagian kepala. Tulang baji juga masuk ke bagian kepala. Ini dia yang tulang air mata. Tadi kan ada 2 tulang air mata, berarti sebelah kiri 1, sebelah kanan 1. Termasuk ke bagian muka. Tulang hidung, tulang pipi kiri kanan, tulang rahang atas kiri kanan juga, dan tulang lidah hanya 1 saja, seperti itu. Kita masuk ke tulang belakang. Tulang belakang terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Nah, ini adalah gambaran dari tulang belakang kita. Yang ini tadi 7 ruas tulang leher atau cervical vertebrae. Yang ini 12 tulang punggung atau thorax vertebrae. Dan ini adalah 5 ruas tulang pinggang, lumbar vertebrae, 5 ruas tulang kelangkang, sacrum, dan 4 ruas tulang ekor, itu yang paling bawah. Untuk tulang ekor, nanti kita lihat pada gambar lebih jelasnya pada bagian panggul, tulang panggul. Nah, kita masuk dulu ke tulang dada. Clavicular knot dan manubrium itu termasuk ke dalam tulang hulu. Kemudian ada body, itu artinya tulang badan. Dan yang terakhir sigmoid process itu adalah tulang pedang-pedangan. Artinya tulang pedang-pedangan itu bentuknya seperti pedang. Nah, kita lihat tulang rusuk. Pada gambar tampak ada tulang rusuk dan tulang dada. Jadi sebenarnya tulang dada dan tulang rusuk itu satu kesatuan, namun kenapa Ustazah pisahkan? Karena pada tulang dada itu biar kelihatan yang mana tulang hulu, yang mana tulang badan, dan yang mana tulang pedang-pedangan. Nah, jadi kalau kita lihat keseluruhan dengan tulang rusuk, nah kelihatan ya nak, ada tulang hulu, ada tulang badan, ada tulang pedang-pedangan di mana letaknya. Kemudian tulang rusuk itu ada tulang rusuk sejati terdiri dari 7 pasang, artinya 7 kanan, 7 kiri. Habis itu ada tulang rusuk palsu, 3 pasang, dan tulang rusuk melayang. Tulang rusuk sejati nama lainnya costa reva. Kemudian tulang rusuk palsu costa spuria, dan tulang rusuk melayang. Nah, Ananda, tulang rusuk sejati itu kan ada 7 pasang. Artinya 7 pasang tulang rusuk sejati itu dia menempel ke tulang dada dan tulang belakang. Ya, jadi bayangkan tulang rusuk itu melingkar mulai dari tulang belakang sampai ke tulang dada yang di depan. Nah, untuk tulang rusuk yang palsu, dia seolah-olah menempel ke tulang
dada. Dia sama-sama dari tulang belakang juga, tapi kenapa disebut dengan tulang rusuk pasu? Dia seolah-olah menempel. Lihat ya nak, ada 3 ruas yang di bawah yang ada di tandai merah itu, dia seolah-olah menempel ke tulang dada. Jadi dia menempel ke ruas tulang rusuk sejati yang paling nomor 7, yang paling bawahnya. Dia menempel ke sana. Itu makanya disebut dengan tulang rusuk pasu. Dan yang terakhir, tulang rusuk melayang itu adalah 2 buah tulang yang tidak menempel ke tulang dada. Berarti dia hanya menempel di tulang belakang saja. Itu kenapa disebut dengan tulang rusuk melayang. Nah, kita masuk ke rangka apendikuler. Rangka apendikuler terdiri dari 1 tulang anggota gerak atas dan yang kedua tulang anggota gerak bawah. Ananda pasti connect ya. Kalau tulang anggota gerak atas itu berarti yang termasuk ke dalamnya adalah tangan kita, dan tulang anggota gerak bawah itu berarti yang termasuk ke dalam adalah kaki kita. Oke, kita masuk yang pertama, tulang anggota gerak atas. Di sini terlihat ada 2 tulang lengan atas yang disebut dengan humerus. Ini dia yang di lingkar merah ya. Yang kedua, 2 tulang pengumpil, radius nama lainnya. Ini dia. 2 tulang berarti kalau di sini kan kelihatan 1 ya nak. Berarti kalau misalnya 2 tulang berarti 1 sebelah kiri, 1 sebelah kanan. Yang ketiga, tulang hasta, nama lainnya adalah tulang ulna. Ini dia. Yang keempat, 2 kali 8 tulang pergelangan tangan. Artinya dalam satu tangan sebelah kanan itu terdapat 8 tulang pergelangan tangan. Kali 2 berarti kiri 1, kanan 1. Itu dinamakan dengan karpal. Kemudian ada lagi yang namanya tulang telapak tangan, metakarpal. Masing-masingnya ada 5 buah tulang telapak tangan. Dan yang terakhir nih dia, 2 kali 14 tulang jari atau falanges. Nah ini dia. Jadi satu tangan berarti yang sebelah kanan saja ada 14 tulang jari dan kiri juga ada 14 tulang jari atau falanges. Nah, ini dia struktur tulang pada tangan kita. Jadi kelihatan yang nomor 1, 2 itu adalah tulang pergelangan tangan. Masuk ke yang huruf-huruf berwarna-warni itu dia termasuk ke tulang telapak tangan. Nah, mulai 3 ya, sebelah kiri sebelah kanan pun sampai ke ujung jari itu termasuk ke dalam falanges atau tulang-tulang jari. Oke, kita masuk ke tulang anggota gerak bawah. Nah, lihat seperti gambar ada strukturnya. Yang pertama terdiri dari 2 tulang paha, femur, kiri 1, kanan 1. Yang kedua, 2 tulang tempurung lutut, nama lainnya patella. Yang ketiga, 2 tulang kering, nama lainnya adalah tibia. Yang keempat, 2 tulang betis, nama lainnya adalah fibula. 5. Terdapat 7 tulang pergelangan kaki atau tarsal. 2 berarti artinya 7 di kiri, 7 di kanan yang tarsalnya. Yang keenam juga ada 5 telapak kaki metatarsal. 5 di kiri, 5 di kanan. Dan yang terakhir ada 14 ruas jari kaki falanges, ya nak. Dan terakhir tulang gelang panggul termasuk juga ke dalam tulang anggota gerak bawah. Nah, kita lihat tulang gelang panggul itu seperti ini kira-kira. Nah, kelihatan ya nak. Coba antum fokus ke sakrum dan kosik. Untuk sakrum itu tadi yang 5 ruas tulang pinggang. Ya. Kemudian kalau kosik itu 4 ruas tulang ekor. Nah, itu yang tampak dia tadi yang tulang ekornya ya nak. Kita masuk bentuk tulang. Yang pertama ada tulang pipa. Itu dia panjang. 2 tulang pendek. Yang ketiga tulang pipih. Dan yang terakhir tulang tidak beraturan bentuknya. Yang pertama kita masuk tulang pipa.
Bentuknya seperti pipa panjang silindris atau difisis, nama lainnya diafisis. Pipa panjang silindris nama lainnya adalah diafisis. Ujungnya membulat. Nah, ujungnya yang membulat itu dinamakan epifisis yang tersusun atas tulang rawan. Kemudian, bagian tengah bernama metafisis dan yang berongga yang berisi sumsum tulang. Nah, berisi sumsum tulang itu ada sumsum tulang merah, pembentukan eritrosit, sel darah merah ya. Kemudian untuk pembentuk sel sumsum tulang kuning itu pembentukan sel lemak. Nah, coba perhatikan gambar di sini, nak. Ini dia ada kelihatan dari yang sebelah kiri ada spongy bone, itu berarti tulang spong. Tulang spong itu yang tadi nih, yang epifisis ya. Epifisis yang tersusun dari tulang rawan yang ujungnya membulat itu. Kemudian compact bone. Compact bone ini yang dia namanya diafisis, yang pipa panjang silindris ya. Kemudian merovcity. Merovcity itu masuk ke bagian nasi diafisis ya, ke tulang padatnya juga. Kemudian ada metafisis dan epifisis. Artinya pada tulang pipa itu bagian tengahnya bentuknya pipa panjang silindris ya, yang diafisis. Kemudian ujung-ujungnya itu membulat, epifisis ya nak ya. Nah, jadi kalau yang ujung-ujungnya membulat itu bagian epifisis, berarti hanya terdapat tulang rawan. Nah, untuk fokus kita ke metafisis ya, berarti terletak di antara epifisis dan diafisis. Itulah pembentukan sel darah merah dan pembentukan sel lemak di sana. Kita masuk ke tulang pendek. Tulangnya lebih kecil, bentuk hampir seperti kubus atau bulat, dapat bergerak bebas, dan ditemukan pada tulang telapak tangan dan kaki. Nah, ini dia bentuk dari tulang pendek ya. Contohnya tulang karpal. Tulang karpal artinya tulang telapak tangan, atau terdapat juga pada tulang tarsal, yaitu tulang telapak kaki. Kita masuk ke tulang pipih. Bentuknya seperti lempengan pipih yang lebar. Fungsinya melindungi struktur tubuh di bagian bawahnya dan ditemukan pada tulang kepala. Nah, ini dia ya. Flat bone, tulang pipih, berarti tulang pipih hanya terdapat pada tengkorak ya nak. Jadi semua bagian tulang pada tengkorak, khususnya pada bagian kepala, itu terdiri dari tulang pipih. Selanjutnya, tulang tak beraturan. Tulang bentuknya kompleks yang berhubungan dengan fungsi khusus dan ditemukan pada tulang rahang serta ruas tulang belakang. Nah, nih contoh dari tulang tak beraturan. Ini kita ambil contohnya pada ruas tulang belakang. Jadi semua tiap ruas pada tulang belakang itu termasuk pada bentuk tulang yang tak beraturan. Jenis-jenis tulang. Yang pertama ada tulang rawan, terdiri dari tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, tulang rawan elastis. Yang kedua ada tulang keras, terdiri dari osteosit, yaitu sel tulang dewasa pembentuk tulang. Yang kedua matriks, yang berisi kolagen dan mineral. Nah, bisa antum perhatikan ini gambar dari sel tulang yang itu, tulang keras ya. Ada istilahnya di sini, osteoprogenator, merupakan sel khusus yang mampu berdiferensiasi atau berubah menjadi osteoblast, terdapat di bagian luar membran. Kemudian osteoblast itu sendiri merupakan sel tulang muda yang akan membentuk osteosit. Kemudian osteosit itu merupakan sel-sel tulang dewasa. Kemudian ada lagi istilah yang namanya osteoklas, merupakan sel yang berkembang dari monosit dan terdapat di sekitar permukaan tulang. Fungsinya untuk perkembangan, pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan tulang.
Sekian untuk materi hari ini. Terakhir, Ustazah ingin mengajak semua anak-anak Ustazah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menciptakan struktur tulang yang sangat kompleks dan kokoh seperti yang sudah kita pelajari pada hari ini. Terakhir, Ustazah tutup kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.